pada pemerintah provinsi dan juga nanti pemerintah pusat agar bisa memperhatikan ini karena ini sudah masuk tahun 2022 ya, dan kita tidak tahu karena hari ini kan cuaca sudah ekstrim ya, sehingga kemudian nggak bisa kita prediksikan lagi. Kalau dulu Sudarlun, anggota DPR RI Nasir Jamil mendesak pemerintah Aceh memperbaiki tanggul yang jebol di pesisir Aceh Tamiang. Desakan ini disampaikan Nasir Jamil ketika meninjau sekaligus memberikan bantuan sembako kepada masyarakat di Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang, Kamis 6 Januari 2022. Nasir didampingi Wakil Bupati Aceh Tamiang Tengku Insyafuddin dan Ketua PKS Aceh Tamiang Muhammad Nazir melihat langsung kondisi tanggul karena ketinggian air yang memungkinkan untuk diterobos dengan berjalan kaki. Persis di atas tanggul yang roboh, Nasir melihat kerusakan yang terjadi sudah sangat serius dan harus ditangani secepat mungkin. Ia menyarankan perbaikan tanggul harus mengutamakan pembenahan aliran sungai untuk memecah arus. Diakuinya arus sungai Aceh Tamiang masuk kategori deras sehingga sangat berpotensi merusak tanggul baru. Nasir juga mengingatkan perbaikan ini harus dilakukan secepatnya karena berdasarkan laporan masyarakat, kerusakan tanggul yang semakin parah membuat dampak banjir di Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang semakin meluas. Di sisi lain, ia menyadari perbaikan ini membutuhkan anggaran besar karena setidaknya panjang talut yang harus diperbaiki 600 meter. Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah Aceh membuat laporan ke DPR RI untuk sama-sama diperjuangkan menggunakan APBN. Kan tadi bahwa harus ada upaya bagaimana sungai ini dikendalikan arusnya. Dan salah satu upaya untuk mengendalikan arus sungai itu adalah menata ulang kembali ya daerah aliran sungai. Bisa jadi kemudian sungai ini sepertinya misalnya dilempangkan sehingga itu akan memecahkan arus. Nah, lalu kemudian baru talut ini diperbaiki kembali. Memperbaiki talut tanpa upaya untuk mengendalikan arus, saya khawatir talut ini juga akan hancur kembali. Dan ini akan berdampak. Jadi sebenarnya banjir itu nggak bisa kita hindari. Yang harus kita lakukan adalah melakukan mitigasi, mengurangi resiko ya akibat banjir yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu memang pengendalian arus sungai, kemudian juga pembuatan talut itu paling tidak akan melindungi kampung-kampung ya yang ada di sekitar Kecamatan Sungai Yu ini ya Pak Datuk. Nah, oleh karena itu harapan kita pada pemerintah provinsi dan juga nanti pemerintah pusat agar bisa memperhatikan ini karena ini sudah masuk tahun 2022 ya, dan kita tidak tahu karena hari ini kan cuaca sudah ekstrim ya, sehingga kemudian nggak bisa kita prediksikan lagi. Kalau dulu barangkali ketika bulan diakhiri dengan ber itu hujan sehingga kemudian kita bisa antisipasi. Sekarang Januari, Februari, Maret juga bisa curah hujan bisa tinggi. Nah karena itu dengan cuaca yang ekstrim saat ini dibutuhkan penanganan yang serius. Nah harapan kita mudah-mudahan pemerintah provinsi Kabupaten Aceh Tamiang dan kami yang ada di DPR RI bisa mendesak pemerintah pusat untuk bersama-sama dengan pemerintah provinsi menindaklanjuti harapan daripada masyarakat yang diwakili oleh Datuk tersebut. Makanya kami timbullah minta izin sama bapak yang punya rumah nih, dikasihlah pinggir apa ini ya kan? Ya habis semua. Sekitar 900 di anggaran di tahun 2022. Nah, kami ya gimana lah? Aja. Selama ini kita lihat di ibu makan ini makan telur yang saya makan, yang saya masak ini, kalau tidak makan saya. Ya. Selama ini kan di Dulu anak kos ya kita. Anak kos. jadi pejabat di sana. Nah, satu lagi Pak, buat. Kan sini Pak Teguh. Bapak Ibu lain udah makan belum nih? Dari Aceh Tamiang, Rahmat Wiguna, Serambion TV.